Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Septian Sarugebi dari kelas K321 MNR dengan nomor induk mahasiswa 11211695. Yang saya hormati Ibu Eva Maipa Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu tentang fungsi manajemen sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Dalam fungsi manajemen sumber daya manusia bagi perusahaan itu terdapat poin penting di dalamnya. Salah satunya yaitu pentingnya pengelolaan bagi sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia itu perlu dikelola? Karena perlu disadari pada saat ini memang sumber daya manusia itu menjadi salah satu masalah bagi perusahaan yang sangat penting, karena sumber daya manusia bisa menyebabkan sumber daya yang lainnya dalam perusahaan bisa berjalan atau tidak. Nah, selain itu sumber daya manusia juga dapat mengefisiensi kemudian produktivitas dan efektivitas bagi perusahaan. Melalui sumber daya manusia yang aktif, mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Dalam kegiatan manajemen sumber daya manusia ini juga terdapat kegiatan yang pertama itu perencanaan, kemudian pengorganisasian, yang ketiga itu manajemen staff, keempat kepemimpinan, kelima pengendalian, dan yang terakhir pengawasan. Selanjutnya terdapat macam-macam pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama ada personalia, yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan proses dokumentasi, pengelolaan, serta proses kepegawaian. Yang kedua ada Human Resource Development, yaitu fungsi yang lebih luas dibandingkan dengan personal management, yaitu yang meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja, kemudian rekrutmen dan selection, serta training dan system development. Kemudian yang ketiga itu ada Human Resource Management, yang yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang secara holistik merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya manusia sebagai aset yang dianggap penting dibandingkan dengan sumber daya yang lainnya. Selanjutnya terdapat tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Yang kelima, rendahnya tingkat perpindahan karyawan. Keenam, rendahnya tingkat absensi. Ketujuh, tingginya kepuasan karyawan. Kedelapan, tingginya kualitas pelayanan. 9, itu rendahnya komplain dari pelanggan. 10, meningkatkan bisnis perusahaan. Terdapat dua fungsi dalam sumber daya manusia. Yang pertama ada fungsi manajerial, yang di dalamnya terdapat planning, organizing, directing, dan controlling. Yang kedua itu fungsi operasional, yang di dalamnya meliputi pengadaan tenaga kerja atau sumber daya manusia, kemudian pengembangan, kemudian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja, melakukan analisis jabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat tantangan bagi manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua tantangan di dalamnya. Yang pertama ada tantangan eksternal yang meliputi perubahan teknologi, peraturan pemerintah, faktor sosial budaya, pasar tenaga kerja, kemudian faktor politik, kondisi perekonomian, faktor geografi, faktor demografi, kegiatan mitra, dan kegiatan pesaing. Yang kedua, itu terdapat tantangan internal,
yang meliputi muncul karena adanya sumber daya manusia yang mengejar pertimbangan atau trade-off, diantaranya finansial, penjualan, keuangan, servis, produksi, dan lain sebagainya.